Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, saat ini kami dari Forum Dakwah Arimatheah dengan ikon menyampaikan Islam cegah pemurtadan sedang melaksanakan munas di Muslim United. Muslim United. Nah, ini keren. Muslim United. Apa dan bagaimana Muslim United nanti akan kita gali dari informasi Komandan Jenderalnya. Untuk sementara monggo untuk memperkenalkan diri dahulu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Triana Putra. Saya salah satu dari 40 marbot di Masjid Muslim United yang sekarang mengabdi dan berkhidmat di masjid yang baru hampir 11 bulan. Oh, masih 11 bulan ya? Masih 11 bulan. Masya Allah, 11 bulan sudah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya Gus Ngudi memperkenalkan diri dulu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga bersama-sama Gus Bedik, Mas Subandi Sukoco dari Malang, dalam rangka kegiatan yang sama. Ada kegiatan Arimatheah di masjid yang menurut saya baru tahu gitu ya, karena ternyata memang baru. Kemarin itu ada yang ketika saya upload kegiatan Jumat pagi pasar gratis itu, ada yang tanya, teman yang sering ke Jogja, lokasinya di mana loh? Padahal dia sering ke Jogja tapi nggak tahu. Baru saya Sherlock. Kan, jadi memang benar-benar baru tapi luar biasa perkembangannya, dan saya sangat bangga dengan ini. Sekaligus belajar di sini untuk pengembangan masjid di Malang ya. Malang. Iya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi prototipe seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Syukur dunia. Sebagai alternatif dari Joko Karyan ini. Ini memang luar biasa begitu ya. Yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Masya Allah. Gus, mungkin tolong di deskripsikan juga aktivitasnya ngajar di mana gitu. Saya sebagai dosen teknik industri di Universitas Widyagama Malang, selain sebagai dosen, aktivitas saya juga di dakwah gitu ya, dan alhamdulillah nyaman juga bersama dengan Arimatheah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Gus Ngudi. Untuk lebih clearnya alur yang mau aku bawakan begini. Sorry, kita santai aja ya. Yang aku dengar nih, mungkin bisa salah, tolong dikoreksi. Ya. Filsuf terkenal Imam Ghazali itu adalah mempunyai hubungan guru dan murid terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, begitu kan? Ya, jadi sebetulnya sehebat apa sih Imam Ghazali, atau bagaimana sih caranya Imam Ghazali membentuk sosok Salahuddin Al-Ayyubi seperti yang kita tahu begitu tangguhnya dalam pengembangan Islam kan gitu. Ternyata beliau berdua ini adalah hubungannya guru murid. Guru murid, aku pun baru tahu kemarin gitu loh. Kalau ya selama ini Gus Ngudi ya bilang sih, kita sering konsultasi, diskusi biasa, ngobrol biasa. Beliau sering ada kajian-kajian di Jogja kan. Tapi kan kajiannya seperti apa itu aku enggak tahu secara detailnya gitu. Tapi sebelum kita tanyakan hubungan mereka berdua sebagai guru dan murid ya, Imam Ghazali dan Salahuddin Al-Ayyubi abad ini gitu ya, kepunyaan Indonesia gitu. Kita korek dulu dari Mas Mas Agung Mas Agung, ceritakan dulu mimpi apa. Semua itu kan diawali dari mimpi ya. Sehingga subhanallah Muslim United bisa begitu, dan
dari kemarin kegiatannya tidak sepi gitu loh. Monggo Mas Agung, mimpinya pertamanya tuh gimana? Jadi Masjid Muslim United itu kita punya sebuah mimpi untuk bagaimana masjid ini kembali menjadi titik nol peradaban. Ada hampir 1 juta masjid di Indonesia ini. Ketika kita bicara tentang organisasi, partai politik, mungkin juga kantor pemerintahan, itu nggak ada yang sebanyak masjid sebenarnya. Nah, ini akan mengambil peranan penting di mana Indonesia mayoritasnya Muslim. Kalau masjidnya itu bisa diaktifasi dengan maksimal, maka kita pengen masjid itu benar-benar menjadi solusi permasalahan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nggak muluk-muluk masjid kami, Masjid Muslim United itu ya hanya mengcover menjadi Masjid Padukuhan Gandok dengan 3 RW, RW 55, 56, dan 63. Maka sebenarnya Masjid MU ini adalah Masjid Padukuhan Gandok saja gitu, yang nantinya harapannya bisa menjadi inspirasi masjid-masjid yang lain itu ya setidaknya coverage area 500 sampai 1000 penduduk saja di lingkungan sekitarnya. Tapi memang secara kebutuhan dasar, secara pemikiran, secara kesejahteraan mereka bisa difasilitasi dan di-cover oleh masjid. Sesimpel itu sebenarnya Pak Ojo. Gini Mas Agung, kalau aku lihat nih ya, jenengan sebagai komandannya dan membawahi anak buah, itu usianya jenengan berapa sekarang? Rahasia nggak? Kalau rahasia jangan. Saya 34. 34 itu yang tertua. Iya. Yang tadi kan sepertinya seperti ada yang masih kuliah. Intinya yang tua-tua disuruh istirahat gitu loh. Kan ya bagaimana ya? Sekarang karena gini Mas ya, masa depan sebuah ya apa saja lah ya, partai politik, agama itu terletak di anak mudanya kan. Kalau anak mudanya saja, konteks kita kan dalam hal ini Islam. Kalau anak mudanya saja sudah alergi terhadap masjid, lalu apa yang mau diharapkan gitu. Nah, dan aku mau minta penjelasan. Marbotnya muda. Jamaahnya muda-muda. Dan istimewa nggak pernah berhenti. Nanti makannya yang nanti ya. Karena tak lihat makan terus ini dari mana ini makannya? Iya kan makan 3M. Makan lagi, makan terus. Terus makan dulu. Tadi malam Mas ya, itu sampai jam 1, aku ngobrol sama mahasiswa, ada 4 mahasiswa. Aku bilang terus terang, aku salut kepada kalian karena apa? Biasanya anak muda seusia kalian itu adanya di kafe, ya bukan kafenya salah sih. Dan omongannya itu Formula One, ya, passion, musik. Tapi di sini kalian sampai jam 1 dan asik berbicara yang topiknya itu tentang agama gitu loh. Dan tempatnya di Masjid Muslim United. Itu gimana Mas? Kok bisa yang muda-muda gitu? Gimana ya? Sebenarnya ini berdasar dari pengalaman dan kita lihat fenomena yang ada bahwa generasi muda kita sekarang itu kan kita akan mendapatkan ledakan jumlah penduduk anak muda yang luar biasa nantinya. Kita mau punya surplus anak muda dan sekarang itu kalau saya bicara kompetitor kita itu untuk nggarap anak muda itu kan seriusnya Masya Allah ya. Dengan hiburannya, dengan gamenya, dengan fashionnya, dengan makanannya dan lain sebagainya itu semuanya yang dibidik adalah pasar anak muda. Nah, maka kita berpikir kalau yang lain jualan dunia seserius itu, kita yang jualan surga kok nggak serius, itu malu gitu loh sebenarnya. Makanya ini harus pivot nih kita ini. Kita harus punya pikiran yang lain bahwa saya katakan sama teman-teman marbot di sini bahwa sebenarnya profesi jadi marbot itu adalah profesi yang paripurna buat kalian gitu loh. Bahwa apapun sih mimpi kalian itu, baik nanti maupun di akhirat ya, masuk surga, ketemu wajah Allah, maupun di dunia nanti punya istri solihah, mobil, rumah dan lain sebagainya. Ya insya Allah semuanya bisa difasilitasi dengan wasilah masjid ini gitu loh. Karena kita lihat sekarang, coba non sewu, banyak sekali pensiunan meniti karir sudah tinggi, jadi kepala cabang, mungkin non sewu nanti jadi dosen. Pensiun kembalinya kemana? Ke masjid, kan gitu. Mas Nanang Saiful Razi sendiri di sini jadi pengusaha dengan omset yang luar biasa. Akhirnya apa? Nyaman ngopeni masjid. Dan begitu juga banyak sekarang gelombang hijrah dari orang yang sudah
meniti karir di puncak itu, kembalinya mereka itu justru lambang supremasi kesuksesannya adalah ketika mereka bisa ngopeni masjid dan memakmurkan masyarakat di lingkungan sekitar masjid. Nah, maka kenapa saya harus nunggu puluhan tahun untuk melakukan itu? Makanya saya ajak dari sekarang anak-anak muda, teman-teman itu untuk kembali ke masjid, di mana ada satu ungkapan bahwa salah satu yang Allah berikan naungan nanti di akhirat itu adalah anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Nah, ini kami terjemahkan di sini, Pak, gitu loh. Jadi kalau aku bilang begini, kalau nggak setuju boleh, setuju boleh. Untuk ke masjid itu nggak nunggu tua. Iya. Setuju ya? Iya, setuju. Kan sekarang sudah MPP, sudah tua baru mau ngopeni masjid gitu. Sorry, aku agak melankolis sih. Aku melankolis yang Kanjeng Nabi bilang bahwa Allah itu mencintai anak muda yang hatinya terpaut di masjid kan gitu ya. Kalau orang tua sudah MPP, sudah tanda tangan nggak laku, kalau naik mobil pintu sudah tidak dibukakan, sudah buka sendiri, itu ke masjid ya bagus-bagus saja. Tapi Kanjeng Nabi loh ini yang bilang bahwa aku sangat mencintai anak muda yang sudah mencintai masjid. Dan itu sudah diaktualisasikan oleh Mas Agung bersama teman-teman ya. Semua ada berapa kru itu? 40 lebih lah di sini. Aku lihat ada mantenan juga ya? Ya, ini nanti mantenan perdana kita memfasilitasi untuk akad nikah dan walimah pertama kali ini. Jadi kita juga support full lah ke masyarakat umum siapapun yang mau memanfaatkan masjid ini. Kami mendedikasikan masjid ini selain menjadi tempat ibadah juga menjadi productive space. Jadi tempat produktif buat siapapun terutama anak muda. Sampai ketika mereka itu berada di jenjang pernikahan itu juga itu kita fasilitasi. Nah, ini sedikit ada yang menarik, ada tambahannya bahwa di Masjid Muslim United itu kita sangat strict dan sangat perhatian terhadap anak muda itu. Apa sih permasalahannya adalah tentang sistem pergaulan, Pak Mudi sama Pak Gacok. Bagaimana masalah utama anak SMP, anak SMA sekarang apa? Satu kata aja, pacaran. Nah, dari data yang ada, aborsi meningkat, pelecehan seksual meningkat, seks bebas meningkat. Pelakunya siapa? Anak muda. Gara-gara apa? Gara-gara sistem pergaulan dalam Islam itu tidak diterapkan. Nah, padahal kehidupan sejatinya laki-laki dan perempuan itu harusnya terpisah. Ya, jadi nggak campur baur dan lain sebagainya. Sehingga ketika kami mendidik teman-teman marbot untuk senantiasa masing-masing kehidupannya antara yang ikhwan dan yang akhwat, terus mereka tekun, nah kita fasilitasi, bukan terus kita hanya mengatur dengan aturan yang strict, tapi kita nggak memfasilitasi. Jadi kalau yang memang sudah siap menikah, ya kita fasilitasi dengan pernikahan. Mungkin nggak punya mahar, ya kita siapkan maharnya, kita datangkan orang tuanya, kita sendiri yang ke rumah orang tuanya untuk minta izin, anaknya sudah siap menikah. Nanti kalau habis menikah terus gimana kehidupannya? Di backup sama Allah kan gitu. Dan marbot ada beberapa yang sudah memang menikah dan mereka tetap khidmat di sini. Jadi nggak ada halangan sebenarnya ketika kita itu khidmat berdakwah sejak muda itu, terus sesuk nek nikah piye, sesuk nek duwe anak piye. Anak saya sudah 3 dan sekarang saya ajak tinggal di masjid semuanya. Jadi anak saya yang nomor 1 yang usia 5 tahun itu jadi marbot termuda di sini. Oh, di sini. Bayangkan dari 5 tahun sudah dijadikan marbot, itu sebuah keistimewaan yang perlu kita tiru lah ya. Karena selama ini kalau bicara marbot berarti bicara usia di atas 50. Itu yang jadi masalah. Oke, Mas, berikutnya begini. Mas Agung, kalau aku lihat, aku kan ya sedikit ngerti lah tentang hotel ya. Tadi aku lihat setup ruangan, terus tata ruang bangku-bangku, terus apalagi sekarang kalau zamanku dulu di hotel belum ada perkembangan IT ya. Sekarang apa namanya ini untuk dokumentasi apa-apa. Itu sebetulnya kok terlatih semua anak-anak. Itu gimana ceritanya? Apa memang dilatih atau mereka hobi atau gimana? Iya, jadi ada banyak ya beberapa marbot kita memang ada yang kuliah di IT, ada di videografi, desain gitu. Tapi justru mereka malah minta ke orang tuanya itu malah berhenti kuliah gitu katanya. Karena lebih dapat ilmu tentang videografi, dokumentasi, desain itu malah di masjid gitu loh. Dan sebenarnya bukan dari berasal mereka ahli, enggak itu. Tapi
basicnya adalah mereka mau. Jadi panggilan untuk dakwah, panggilan untuk khidmat di masjid ini adalah panggilan iman. Jadi syarat jadi marbot di Masjid Muslim United itu cuma 3 Pak, M, A, dan U, mau. Nanti yang memampukan, yang maha memampukan Allah. Nah, jadi sekarang sudah banyak sekali media untuk kita bisa belajar dan lain sebagainya. Nah kuncinya satu, ketika kita belajar meskipun satu ilmu tapi 10 amal. Nah, gitu. Bukan kebalik, 10 ilmu tapi satu amal. Nah, itu yang coba kita terapkan. Jadi ilmunya cuma sedikit tapi pokoknya dicoba terus. Nah, mulai meningkat. Nah, kita ngeliatin belajar dari teman-teman yang lain, tempat-tempat yang lain bagaimana pengelolaannya itu bisa profesional. Sesederhana itu sebenarnya. Terus ini aku lihat subhanallah gini dulu. Dulu waktu mau dirikan Muslim United di sini, itu terpikir aku pertama kali masuk itu berpikir begini, ini bukan pedesaan loh, kan? Bukan artinya jalan raya. Mas Agung nggak berpikir nanti jamaahnya dari mana yang sholat ya? Itu terpikir nggak? Iya. Jadi ketika kita bicara tentang jamaah tadi Pak Koco, kita nggak pernah memikirkan jamaah karena sebenarnya yang kita bangun ini adalah sebuah konsep dan narasi, di mana visi dari Masjid Muslim United itu kan menjadi masjid berdaya yang menginspirasi, terus memberdayakan umat, terdepan dalam pelayanan umat dan mencetak generasi pemimpin peradaban Islam. Nah, artinya yang pengen kita lakukan itu menjadi sebuah portofolio dan inspirasi. Di dekat sini ada masjid, beberapa padukuhan Gandok itu ada Masjid Gandok Mulia, ada Rodotul Jannah. Yang kita dorong ya masyarakat memakmurkan masjidnya. Nah, terus kita ngapain? Ya seminggu sekali aja ke sini, ada pasar gratis gitu. Tapi kalau yang kemarin ini iya, kalau itu gratis semua itu. Gratis semua. Jadi mereka aku suka Ahad. Oh iya. Setiap Ahad Ahad pagi itu ada pasar gratis atau pasar apa? Iya, kalau di sini Jumat. Sorry. Iya, kalau di sini Jumat. Hari Jumat mereka menggelar pasar gratis kita silakan itu. Ambil nanti kalau masalah dana nanti aku tanyakan terakhir. Yang jelas bisa dibuktikan misalkan dari Medan, dari Makassar, dari Padang, dari manapun seluruh Nusantara kalau sedang berkunjung ke Jogja, silakan mampir, usahakan pas Ahad pagi. Jumat pagi. Oh, sorry. Jumat. Nah, biar Jumat pagi. Oh, iya. Kondak Ahad. Ya, jadi mimpi kita itu ini kan lagi mau ulang hari lahirnya Rasulullah ya. Enggak. Yang kemarin habis heboh digeser-geser. Nah, termasuk semoga enggak lagi. Ya, termasuk hari Jumat ini sebenarnya kan narasi yang pengen kita bangun, mimpi kita bahwa Jumat ini adalah hari rayanya umat muslim gitu. Sehingga reload kita, giroh kita itu bisa kita perbarui setiap pekannya, setiap Jumat itu, dicas setiap Jumat gitu loh. Dan ini agak rahasia tapi mau kita share lah pokoknya. Bagi kita semua sekarang dengan berbagai banyak yang punya bisnis dan lain sebagainya, kita kan marak sekali ya ada iklan tuh secara online. Kalau kita buka YouTube, Instagram, Facebook itu semuanya banyak yang bersponsor. Artinya apa? Orang tuh berbisnis tuh memikirkan bagaimana iklannya itu supaya diketahui oleh banyak orang. Nah, umat muslim nih Pak, kita itu punya aplikasi, punya mekanisme, punya platform yang tanpa iklan, berbayar, tapi bisa mengumpulkan ratusan juta orang. Kan gitu. Wah, ini apa coba? Ya Jumatan, kan gitu. Momennya ya. Coba Pak Kocok, itu kalau Jumatan nunggu di WA atau nunggu dikasih undangan kayak undangan pengantin, diiklanin dulu baru mau berangkat Jumatan enggak? Kan enggak, kan mesti udah tahu, mesti datang. Nah, ini yang belum dimanfaatkan sama para takmir masjid ketika kedatangan tamu Allah. Ya, rata-rata ratusan bahkan ribuan. Kalau diakumulasikan seluruh masjid itu, kalau di Indonesia bisa ratusan juta orang, tapi tidak dikelola, sehingga hanya sekedar sholat dan mendengarkan khutbah saja. Nah, kita mencoba untuk membuat Jumat Hari Raya ini mulai dari subuh sampai malam kita full kegiatan, full pelayanan, full
memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Jadi masjid, kalau aku lihat masjid Muslim United ini benar-benar tamu itu raja. Raja, bener. Aku rasakan itu. Jadi diberi pelayanan dengan yang ramah dan sebagus-bagusnya pelayanan gitu. Oke, tadi nah ini sekarang. Bagaimana kok bisa 5 waktu jamaahnya full terus? Nah, itu. Dan itu anak muda. Anak muda kan itu? Aku lihat itu. Gimana itu, Mas? Ya sebenarnya itu ya, yang pada kesini itu sebenarnya pendatang ya. Nah, kita kan coba petakan need and want, keinginan dan kebutuhannya anak muda itu seperti apa, sehingga kita coba fasilitasi. Yang pertama ketika kita bicara default tentang manusia itu kan kita bicara tentang hajatul udhawiyah ya, makan, minum, sandang, pangan ya, papan gitu. Nah, insya Allah di Masjid Muslim United sejak berdirinya hari pertama kita memfasilitasi itu, makan 3 kali sehari, tenda untuk musafir dan siapapun juga yang kan di itu. Sana itu ya. Iya, baju ini di MU Store juga ada, kalau memang nggak mampu bisa kita kasih dan lain sebagainya. Sehingga mereka nyaman. Kalau bicara anak muda pun juga, insya Allah Masjid Muslim United juga memfasilitasi WiFi dengan kecepatan 1000 Mbps. Itu yang menandakan kalau ini masjidnya anak muda. Nggak perlu kehabisan kuota. Jadi tadi productive space itu kita fasilitasi itu. Nggak lepas dari itu kita install yang namanya war window. Kalau di Jogja ini kan apa istilahnya burjoan gitu tau. Kalau anak mahasiswa pasti tahu makan di mana, di burjo, nasi telur, intel rebus, intel goreng gitu. Kita taruh di masjid dan kita gratiskan untuk siapapun dan kapanpun. Iya. Ya. Mau sore, mau pagi, malam ya 24 jam full. Sebenarnya apa sih konklusi dari itu? Supaya anak muda itu nggak ada alasan untuk nggak berdakwah gitu. Ini yang asik ya. Jadi mengambil bagian dalam dakwah. Iya. Kau kan daya tarik di luar anak muda itu kan begitu kuat. Ya, ini gimana caranya mengalihkan mereka daya tariknya menjadi ke sini gitu ya. Maka harus lebih kuat. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke Mas, terus itu kemarin kita diajak nonton ada teater mini ya di atas ya. Bioskop mini lah. Itu gimana ceritanya? Jadi kita itu kan juga berpikir anak-anak muda ini kan seneng nonton bioskop dan lain sebagainya. Cuman ketika bicara kita ikut kajian, apalagi yang free, apalagi yang umum, kadang-kadang mereka nggak tertarik gitu loh. Nah akhirnya kita coba cari cara konteks supaya biar menarik. Simple aja, kita bikin teaser tentang kajiannya tentang apa ya, kita bikin kelas kisah Nabi, jadi ada teasernya dulu, nanti kajiannya mau membahas apa dengan video yang menarik. Terus setelah itu jamaah anak-anak muda ini diminta untuk mendaftar. Setelah mendaftar kita tahu database-nya, kita kirimin tiket secara online gitu. Jadi dia punya legitimasi. Lu udah daftar belum? Nah, kalau udah daftar pasti punya tiket ini ya kan, di story apa segala macam. Kan aktualisasi diri bagi anak muda kan sangat penting dan perlu. Nah akhirnya setelah itu yang bisa masuk cuman yang punya tiket, sehingga mereka menukarkan tiketnya untuk mendapatkan link private. Dan itu juga semuanya gratis. Sebenarnya. Hanya lagi. Dapat ya. Memang setupnya kayak kita bikin satu hari lah itu kita sulap jadi semacam ini bioskop gitu. Jadi kalau untuk online kita kasih green screen ya, sehingga mereka lebih menarik lah untuk ngeliatin. Ya kajiannya sama, kontennya yang disampaikan ya Al-Quran dan Sunnah tentang kelas kisah Nabi, nggak ada bedanya. Hanya konteksnya kita agak rubah sedikit biar terserap. Istilahnya disesuaikan menjadi kekinian. Iya gitu. Terus gini Mas, ini berapa luas? Kalau sekarang ya kurang lebih hampir 12.000 meter. Ya luas. Terus statusnya? Ada beberapa yang sudah diwakafkan, itu tanahnya Mas Nanang sendiri. Ada yang kita masih sewa, ada yang masih kita doakan untuk kita bebaskan. Alhamdulillah. Doa yang bagus ya, semoga terkabulkan. Amin, ya Allah, amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Semoga Muslim United lahannya menjadi milik sendiri. Amin. Oh, saya kasih bocoran Pak Koco, supaya doanya biar mustajab lagi. Jadi insya Allah dalam beberapa bulan ini
kita lagi merancang masjid ini terintegrasi dengan wahana peradaban Islam. Wah, gimana itu? Kan belum pernah dengar kan? Kan gitu. Jadi kalau di Malang mungkin ada yang namanya Jatim Park, Museum Angkut, kan gitu kan. Nah di sini kita. Sorry Mas, bukan di Malang, itu Dimana tempat itu? saya di Batu. Oh di Batu. Iya. Nah, ini khasnya orang luar kota tau nggak ada bedanya Malang sama Batu, padahal mesti beda. Jadi wahana peradaban Islam ini semacam kita mau bikin wahana yang menarik buat anak-anak, yang edukatif, nanti juga colorful dengan beberapa ornamen-ornamen. Untuk apa? Untuk menjelaskan peta gemilangnya peradaban Islam. Supaya bangga dengan Islam. Loh iya, dan tahu sejarahnya gitu loh. Tahu nanti tokoh-tokohnya. Oh, ternyata siapa yang menjadi pejuang, kesatria pahlawannya, siapa yang menjadi saintis-saintisnya Islam. Sehingga ketika anak-anak nanti itu setelah datang ke wahana ini, keluar itu mereka tuh punya bayangan, punya mimpi, cita-cita seperti yang itu dulu. Kakek-kakeknya itu sudah wah luar biasa menjadi orang-orang yang pertama kali sebenarnya mencetuskan ilmu-ilmu, ide-ide yang sekarang digunakan untuk kita. Contoh misalkan Ibnu Firnas dengan basic dulu pesawat terbangnya, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, wah banyak banget lah kan gitu. Al-Arabi juga ya? Al-Arabi kan gitu. Bagus. Jadi nanti ada seperti pengembangan ke arah semi wisata gitu ya. Tapi education religi. Iya, gitu. Itu rencana yang di belakang itu. Ya, rencana yang di belakang, tapi kita mau set up dulu di depan. Jadi nanti nggak begitu besar, tapi memang detail sehingga tadi menjadi inspirasi yang lain. Tapi ini Mas, ini gimana? Rahasianya tetap gratis. Iya gratis itu. Jadi gini yang menarik itu. Kalau orang datang ke sini itu pasti pertanyaannya itu semua, masalah dana semua. Jadi kita tegaskan bahwa semuanya yang ada di Masjid MU ini gratis. Ya. Kalau ada yang berbayar itu paling MU Store ini belum bisa digratisin. Karena modal produknya. Iya. Maka saya pengen tempel banner di depan itu Pak nanti bahwa karena banyak yang tanya ini nanti dananya dari mana Pak gitu. Jangan pernah tanyakan dananya dari mana. Tanyakanlah pada diri kita, sudah berbuat apa untuk Sang Pencipta? Asik. Tapi gini Mas, kan supaya publik benar-benar clear ya, supaya nanti aku harapkan ya, nanti boleh nanti ini aku share ke channelku boleh? Ya, boleh. Aku harapkan itu akan ditonton oleh semua publik Islam, ya minimal kita bicara Indonesia dulu lah. Setidak-tidaknya MU ini menjadi prototipe bagaimana mengelola masjid itu tidak hanya urusannya ritual aja gitu, tapi semua segi-segi aspek kehidupan mulai pacaran sampai nikah diurusin. Kan, gitu. Tapi dalam tentunya koridor-koridor yang Islam gitu ya. Ini harus di-clearkan ini yang paling bahaya ini ya. Dana dari mana? Iya. Pertanyaannya. Iya karena lihat makannya 3 kali, mewah-mewah lagi. Oh enggak Mas, di-clearkan. Iya. Kalau jawaban yang paling real itu simple. Kita sendiri saja, manusia, alam semesta dan kehidupan ini semuanya kita tahu jawabannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi cuma masalah dana, pasti ya asalnya dari Allah. Nah, tapi lewatnya mana? Lewatnya nggak ada yang spesial sebenarnya. Sama dan bisa dilakukan siapapun, ya bahkan mungkin sudah dilakukan. Hanya saja masalah intensitas, kuantitas dan kualitasnya, kan gitu. Nah, permasalahan intensitas, kualitas dan kuantitas ini sebenarnya Allah itu akan memberikan kepada hambanya yang memang benar sungguh-sungguh. Amin. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di Masjid Muslim United itu seluruh marbot ini untuk biar dicap sungguh-sungguh. Ya kita fokus di lingkaran yang kita kuasai. Contoh misalkan, kita coba membangun Baitullahnya terlebih dahulu. Maka apa? Ibadahnya teman-teman 40 marbot ini benar-benar terkontrol secara ketat. Yang kedua, zero maksiat. Kan gitu. Jadi tidak melakukan maksiat. Nah, setelah itu alhamdulillah ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati dan perasaan hambanya untuk bisa mensupport kegiatan kita. Artinya yang pertama kali harus kita lakukan, berapapun yang kita butuhkan itu jangan pernah fokus dengan dana yang ada.
Itu satu kesalahan terbesar dari banyak organisasi dan banyak masjid. Aku duwe ini mung sakmene ora mungkin isa kaya ngono. Masjid MU itu dibuat dari nol. Ya, cuman 3 hari. Semuanya tahu bentuknya kayak apa kayak gitu. Cuman kita berikan proposal itu ke Allah, dan yang kedua, proposal itu buat diri kita sendiri dulu. Sehingga apa? Ya kita pertama kali yang mensupport. Pertama kali kita canangkan sedekah subuh itu cuman 700.000, Pak. Jadi yang ngumpul itu 700.000. Itu nggak sehari loh, 1 minggu. Jadi minggu pertama itu kita cuma ngumpul 700.000, kan gitu. Nah, dengan niat yang berikutnya adalah baru setelah kita ajukan proposal ke Allah, ke diri kita, baru kita tawarkan. Mau ikut gak? Kita ada kegiatan, mulai dari tahajud sampai tahajud lagi. Kegiatannya ya seperti inilah. Nanti mungkin di-share, disampaikan di teman, pasang status, mungkin upload Instagram, dan lain sebagainya. Oh ternyata ketika kita bikin program sedekah subuh, yang ikut, yang Allah gerakkan itu hampir 2.000-an orang. Waduh. Padahal kita tuh cuman pengen teman-teman tuh, yuk sisihkan 1.000 rupiah aja. Sekarang non sewu, pipis aja 2.000. Jadi kalau cuma 1.000 kan enteng buat sehari. Kita kan pipis lebih dari sekali sebenarnya. Dan itu urusan akhirat. Itu urusan akhirat. Nah makanya dengan amaliah yang sebenarnya ringan dan bisa dilakukan siapapun, ternyata banyak yang tertarik gitu loh. Sehingga mensupport, sehingga dari situ berkembang lagi. Ya hanya sebatas itu. It's nothing special lah pokoknya gitu. Terus, di Masjid MU itu. Itu Mas, mekanismenya, mereka transfer gitu atau iya, jadi kan sekarang sudah canggih ya. Kita punya mobile banking, kita punya e-money dan lain sebagainya. Kita tinggal datang aja, daftar, bikin QRIS ya, scan QR code. Jadi dari manapun real time mereka tinggal scan, udah nggak merepotkan. Nah itu salah satu ciri untuk memudahkan jamaah supaya bisa mensupport. Gitu. Kadang-kadang kan kita sama jamaah ini mau support gimana? Wah, rekeningnya susah, ada biaya administrasi dan lain sebagainya. Nanti di masjid pun juga nyediain kotaknya kecil lah. Kalau mau masukin 50 juta kan bingung. Kan jadinya kan cuma 2.000-an, kotaknya kecil. Iya. Maka kita sebenarnya hanya memantaskan diri untuk memperlebar ya, manfaatnya apapun, dan kita terima. Orang yang kesini aja mau support donat, kita terima. Mau support wastafel, kita terima. Apapun pokoknya kita terima, kita manfaatkan. Jadi bicara dananya dari mana itu sebenarnya gini, kita menemukan satu konklusi bahwa kita tidak kekurangan orang yang mampu dan mau untuk memberikan sedekah, infak, dan donasi. Tapi kita kekurangan program yang bisa dipercaya sebenarnya. Oh, kembali ke trust ya. Itu. Kembali ke trust memang. Iya. Oke Mas, terima kasih. Aku akan beralih ke guru kita yang terhormat. Siap, monggo. Oh, saya pengen cerita dulu tentang Ustadz Ngudi. Oh, monggo. Ya, jadi saya ikut melankolis. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi usia 25 itu setelah saya juga khidmat di masjid, saya punya komunitas ya, bersih-bersih masjid keliling gratis. Awalnya dulu 2013-an itu, tiap hari kerjaan saya itu ya cuman bersihin WC masjid gitu. Mau saya WC masjid dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Sampai akhirnya saya diperjalankan oleh Allah itu bikin love masjid di Surabaya. Di situ ketemu ayah-ayah orang tua saya yang akhirnya jadi jalan saya ketemu Ustadz Ngudi. Dan ada satu masjid itu, masjid yang saya memang tinggali khidmat di situ itu nempel poster dia, Pak. Ada poster tulisannya Transcendental Motivation Training gitu. Ini apa gitu, terus ada biaya pendaftarannya di situ. Nah waktu itu saya minta sama bapak, Pak saya pengen ikut acara ini gitu, cuman nggak punya duit. Gitu. Terus akhirnya sama bapak itu, udahlah kamu sok-sok jadi panitianya aja gitu, biar nggak perlu bayar tapi kamu bisa dapat ilmunya. Nah saya ikut, ternyata Ustadz Ngudi yang menyampaikan itu. Hampir 3 hari saya dapat ilmu tentang tahapan
Islam, tahapan diajak berpikir bagaimana menemukan sebuah kebenaran yang sejati. Usia saya 25 tahun saat itu. Oh, masih sangat muda ya. Sangat muda, saya belum menikah. Dalam keadaan sakit. Dan saya Sakit? sakit ya. Ya waktu itu saya sakit dan saya paksakan mandi dengan air dingin tuh, masya Allah malah sehat itu. Saya masih inget itu dinginnya kayak apa aja itu. Oh, di Batu. Iya, di Batu. Nah terus setelah closing hari terakhir itu, akhirnya saya memutuskan untuk syahadat ulang gitu. Artinya selama saya 25 tahun itu saya tidak bisa menemukan dan membuktikan kebenaran tentang agama Islam gitu. Nah barulah dari situ saya merasa reborn lah. Saya mungkin ya bukan mu'alaf ya karena habis dari muslim, tapi benar-benar saya ngerasain syahadat ulang. Dari situlah energi saya itu untuk berdakwah tuh pokoknya saya semakin mantap untuk mewakafkan diri saya itu di jalan dakwah ini. Jadi waktu, energi, tenaga, pikiran pokoknya saya wakafkan untuk berdakwah. Pulang ke Jogja, saya pokoknya cari ustadz itu susah banget ya. Tolong jelaskan saya ketika saya ini belum beriman dan pengen beriman, tapi jangan ngomongin Al-Quran dulu. Ternyata cukup susah gitu. Untuk meyakinkan orang itu. Nah, dari situlah saya ajak teman-teman saya di sini dan lain sebagainya untuk ikut training. Saya undang beliau beberapa kali ke Jogja dan sekarang teman-temannya ikut jadi teman-teman seperjuangan yang ngopeni masjid ini gitu. Jadi insya Allah lah apa yang nantinya saya lakukan di dunia ini ya, apapun di dakwah yang saya lakukan insya Allah mengalir juga jariah ke guru saya. Amin. Oke, saya juga ikut terharu. Dalam aku ini orang uraan loh ya. Aku ini orang uraan, tapi dalam perspektif hormat itu pasti, meskipun beda pendapat itu juga boleh. Sebagai bentuk hormat, aku minta Anda mencium tangan Ustaz kita. Makasih ya Ustaz. Ustaz Mudi udah jadi jalan saya untuk bisa berislam lagi secara sempurna. Alhamdulillah. Ini selalu bikin semangat saya sih pagi banget Ustaz Mudi bisa sampai sini. Allah kasih hadiah, Allah datangkan Ustaz Mudi ke sini. Alhamdulillah. Insya Allah saya, istri dan anak-anak saya selama berdakwah di jalan Allah akan mengalir pahala jariah ke Ustaz Mudi dan seluruh keluarga besarnya. Dan semoga Ustaz Mudi dan kita semua keluarga besarnya juga dipertemukan lagi ke surga ya Allah SWT. Minta doanya semoga saya istiqomah ya. Ya mudah-mudahan semua yang nggak bisa ngomong terus istiqomah. Amin. Nampak tuh agak diangkat. Ya. Amin ya Allah. Titip salam untuk cucu-cucu. Amin. Ya begitulah teman-teman, kami di dalam Islam diberikan sebuah ajaran untuk selalu tidak ada yang namanya bekas guru, itu tidak ada. Guru itu selamanya tetap guru, sampai kapanpun dia tetap guru. Karena gurulah kita menjadi tidak mengerti, akhirnya mengerti gitu. Seperti apa yang telah dialami ya oleh Mas Agung yang sekarang menjadi MPU, motor penggerak utamanya Muslim United. Oke, selanjutnya aku ingin bertanya dengan guru kita Ustadz Mudi. Mohon dipakai dulu. Begini Gus Mudi, aku biasanya lebih familiar memanggilnya Gus. Gus itu panggilan penghormatan terhadap yang lebih tua gitu. Kita tahu seperti tadi aku review lagi bagaimana Imam Ghazali itu menghasilkan anak didik Salahuddin Al-Ayyubi sehingga menjadi pejuang Islam seperti itu kan. Intinya apa? Education itu memang wajib dan itu akan merubah peradaban kan gitu. Yang ingin aku tahu nih, bagaimana panjenengan itu bisa membangkitkan giroh keislaman, akidah yang kuat sehingga mereka totalitas di dalam Islam yang saat ini kita lihat diwakili oleh saudara kita Mas Agung itu gimana ceritanya gitu?
apa yang disampaikan itu gitu. intinya. Sebenarnya orang mencintai sesuatu itu kalau mengetahui sesuatu itu dengan baik gitu. Nah, sekarang kalau kita ingin objek dakwah, subjek dakwah itu mencintai Islam, maka harus dikenalkan Islam ya secara utuh, gitu. Secara utuh. Ini simpulan aja, karena bukan hasil penelitian, hanya hasil pengamatan. Kenapa banyak yang mengaku Muslim, tetapi apa ya? Tidak sepenuhnya melaksanakan ajaran-ajaran itu. Itu boleh jadi karena ketidaktahuannya tentang Islam secara seutuhnya. Ya, seutuhnya itu bukan, saya beri tanda petik, seutuhnya bukan berarti secara total harus menguasai semuanya, tidak, tetapi mengenali intinya itu di situ. Nah, ini yang saya sampaikan kepada adik-adik itu. Yang sebenarnya materi ini sudah melalui proses panjang ya, panjang, diramu sedemikian rupa bagaimana peserta training ini mengenal Allah, kemudian mengenal alam, mengenal manusia atau dirinya sendiri, kan gitu. 3 hal: Tuhan, alam, manusia. Nah, cuma cara pengenalannya ini bukan yang secara konvensional terus kita masuk berikan, ke ayat gitu ya. Iya, bukan seperti itu. Seperti yang diinginkan memang. Yang diinginkan jangan langsung ayat, gitu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang digunakan ya harus multi cara yang diramu secara komprehensif sedemikian rupa. Jadi yang pertama itu kita bicara tentang filsafat ketuhanan. Ini sangat umum, siapapun bebas. Malah kalau mau ada peserta misalnya yang non muslim, itu ya monggo, malah seneng, dialog jadi sangat hidup gitu ya. Sangat hidup. Karena kita tidak bicara ayat langsung. Jadi jenengan tidak membatasi ya? Enggak. Non-muslim silahkan. Metodenya dialogis, bukan monologis. Kalau monologis itu ya mungkin 1 jam sudah ngantuk. Oh. Ini 3 hari, 4 hari 3 malam. Iya. 4 hari 3 malam. Itu. Sebelumnya saya tantang, kalian umur berapa? Waktu itu saya umur 50 berapa, lebih ya, pokoknya 50 berapa. Ayo kuat-kuatan selama sekian hari ini. Anak muda kan, sampai kalau masih 6 masih muda masa kalah main tua ya. Malu kan gitu ya. Itu, jadi dialog terus hidup. Saya senangnya di Jogja itu apa ya? Dialog sangat hidup, karena memang dari dulu memang terkenal Jogja ini kan mahasiswanya itu suka membaca, sehingga apapun ya dari latar belakang membaca itu yang disampaikan. Jadi hidup sekali, senang saya. Bukan berarti di tempat lain tidak begitu, tapi ciri khas Jogja itu begitu. Spesifiknya. Spesifik. Walaupun pesertanya bukan semuanya mahasiswa, ada praktisi dan sebagainya. Nah itu. Kemudian setelah menemukan Tuhan, ya dalam menemukan Tuhan setelah bicara tentang filsafat, karakteristik Tuhan itu seperti apa? Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Nah, karakteristik Tuhan itu seperti apa? Maka perbandingan agama berikutnya, perbandingan agama. Jadi semua agama yang ada di Indonesia kita kaji konsep ketuhanannya seperti apa. Ya suruh mikir sendirilah. Yang
yang kira-kira yang secara karakteristik ya, saya beri tanda petik sesuai dengan karakteristik ini yang mana gitu. Yang masuk karakteristik. Ya, gitu. Tetap rasional yang kita gunakan di situ. Sejak awal sampai akhir tetap rasional. Walaupun kita nanti akhirnya menggunakan ayat, tetap rasional. Tetap rasional. Nah, setelah menemukan itu, Tuhan, nah, kemudian baru masuk mengenal alam. Nah, kita tinggal di alam ini, masa enggak kita kenali? Kan gitu ya. Seperti, alam semesta, antariksa, kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apapun, sunatullah, hukum alam itu. Kemudian tentang diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang, ya mungkin mayoritas manusia itu tidak mengetahui siapa dirinya. Itu. Loh, siapa yang bisa mengenalkan diri kita kepada kita kalau bukan pencipta kita? Maka informasi-informasi dari Al-Quran itu yang digunakan untuk mengenali diri kita, ego kita, kemudian unsur-unsur pembentuk tubuh kita, kemudian bagaimana proses terjadinya di dalam rahim dan sebagainya. Semuanya pendekatan saintifik, rasional tetap sampai terakhir itu. Kemudian terakhir ditutup dengan syahadat itu tadi. Oh, syahadat. Ketika sudah mengenal baru Allah, syahadat. Mengenal Allah, mengenal alam, mengenal dirinya, sehingga kita bisa menempatkan diri kita di depan Allah. Baru kita syahadat. Mantap. Itu saya kira. Berarti itu seperti yang disampaikan dulu itu kan ada di surat Al-Hajj kalau nggak salah. Kami sudah beriman. Terus kata Allah, oh belum beriman. Kamu belum beriman. Karena iman itu mesti basicnya pengetahuan dulu kan. Jadi setelah tahu baru bersyahadat. Oke, pada saat itu jenengan sadar ini aku bicara dengan anak-anak muda loh, gitu. Iya. Itu sadar? Iya. Sadar Ya. Iya. Terus ada konsep tertentu mungkin menghadapi beliau-beliaunya ini yang dulu masih 25 tahun kan masih galak-galaknya itu. Oh, iya pasti. Tapi tetap kita giring ke rasionalitas ya. Tetap harus rasional. Di awal kan dibatasi. Ini konsep berpikir ilmiah apa saja. Ingat mungkin dulu pertanyaannya aneh-aneh mungkin. Oh iya. Nah. Karakteristik berpikir ilmiah gimana? Kan gitu. Ya. Jadi tetap basicnya pengetahuan. Tetap itu harus dipegang. Pegang. Nah, saya latar belakang kan teknik ya. Teknik sipil, teknik industri, sekarang lingkungan. Teknik lah, intinya kan di situ. Tetap eksak berarti. Tapi salah satu peserta terakhir itu ada yang tanya, Pak Ngudi ini mestinya ngajarnya di UIN jurusan Usuluddin. Comparative religion ya. Oke, bagaimana perasaan Gus Ngudi? Kan gini, seumpama Gus Ngudi itu menanam dan sekarang berbuah Mas Agung, itu bagaimana perasaannya? Ikut bangga atau gimana? Amat sangat bangga. Sangat terharu dengan ide-idenya, aktivitas-aktivitas yang real yang dilakukan. Ini saya sangat terharu. Bahkan saya tidak pernah memikirkan sebelumnya seperti apa. Tidak pernah membayangkan. Gitu ya. Konsep masjid seperti apa, tidak pernah membayangkan. Bahkan dulu ketika Rendra masih kuliah, dia juga sudah punya konsep ekonomi, mengembangkan ekonomi. Waktu dia ke Malang, dia tunjukkan ya hasil print-printan konsepnya itu tebal gini, bagus. Ya. Oh, ini sudah sejauh ini saya pikir. Pemikirannya ya. Dan sekarang praktisi wirausahawan yang juga menerapkan itu. Oke, berarti ini guru yang berhasil ini. Saya yang hari ini enggak ke sini ya. Begitu
teman-temanku semua pecinta pewer Gus Beti ya, Subandite Sukoco, kita sudah ngobrol. Semoga dari obrolan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalau maksudku gini loh, sederhana aja, ambil yang baik dari sini dan itu silahkan diterapkan di tempat kalian masing-masing kan. Ada yang di Sulawesi ya, Aceh, Makassar Sulawesi ya, ada yang tengah itu apa, Palu, Kalimantan, bahkan ada yang sampai Papua kan. Jadi peor-peor kita ini kan menyebar. Jadi maksudku begini, ngurus masjid itu tidak harus nunggu tua. Nah, itu dasar pertamanya supaya kita tetap mencintai masjid. Oke, sebentar, monggo. Yang saya ingat Agung itu waktu training di sini kan yang membuka menutup kan dia. Waktu membuka itu dia bilang begini, baiklah sekarang kita menikmati film. Jadi training itu menikmati film. Gitu. itu. Karena full audiovisual. Oke. Memang kemasan itu kadang-kadang membuat kita tertarik juga ya. Jadi audiovisualnya juga bagus, filmnya juga bagus, kontennya tentang bagaimana hebatnya Islam. Oke Mas Agung, aku minta sebagai penutup ya, kalau ada viewer perlu dengan kontak Mas Agung, misalkan ini mau jadi studi banding untuk menyebutkan alamat atau apa yang bisa dihubungi. Oke, bismillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, silahkan ketika nanti membutuhkan sesuatu tentang Masjid Muslim United, tinggal DM aja di Instagramnya Muslim United Official. Nanti kita ada alamatnya di Ring Road Utara, Gandok, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Nah, nanti untuk diskusi, tanya jawab, atau pengennya sih teman-teman main ke Jogja, terus kita ketemu langsung. Nah, itu nanti kita lebih seru, dan jangan cuma sehari 2 hari, minimal 2 minggu. Ya aku udah jauh-jauh kan, masa cuma sehari 2 hari. Nanti kalau udah 2 minggu, insya Allah nanti bisa meng-copy paste ya sebagian, nanti bisa dijalankan. Itu sih. Dan pesan buat seluruh viewer di channel ini, Gus Betik Channel ya. Segera, kalau sekarang belum dekat ke masjid, segera merapat ke masjid. Amin, segera kembali ke masjid. Insya Allah masjid bisa menjadi wasilah tercapainya mimpi-mimpi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu teman-teman ya, ngobrol-ngobrol kita pagi ini, semoga ini menjadi obrolan yang bermanfaat, dan satu saat lagi kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan semua yang memberikan motivasi bagaimana supaya kita bisa menjadikan Islam itu jaya. Amin. Gus Betik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju ruang beskop dari Muslim United Yogyakarta. Beskopnya ada di lantai 2, dan biasanya kita sekarang dalam education tentang Islam, kita menuju ke lantai. Mungkin yang hadir dari setelah Jumat, maka kami ucapkan selamat datang di Masjid Muslim United, masjid yang terima kasih. memang baru berusia 10 bulan. Warahmatullahi wabarakatuh.